Oke, kita mulai di materi kita yang sekarang ini. Kita mau belajar terkait dengan tipe data dan operator, di mana ini nanti akan kita kombinasikan dengan modul yang baru kita ini, mulai dari yang kemarin ya, terkait dengan variabelnya. Jadi kita sudah akan mengkombinasikan pelajaran-pelajaran kemarin terkait dengan tipe data dan operatornya plus dengan variabel yang biasanya nanti akan dilakukan secara bersamaan dengan penggunaan variabel. Kalau sebelum masuk ke dalam pemahaman variabel lebih dalam, nah Mister mau nanya dulu nih. Kita review tipis-tipis aja dulu ya. Apa sih yang dimaksud dengan variabel? Boleh dengan kalimat, boleh dengan contohnya. Ada yang menjadi volunteer untuk menjelaskan apa itu variabel? Variabel itu untuk membuat kode tambahan agar bisa membuat kayak buat skor-skor gitu, bukan sih? Ya, good, nice Adrian. Thank you Adrian. Ada yang lain lagi yang mau menambahkan? Apa itu variabel? Tadi Adrian menyampaikan bahwa dia bisa dijadikan sebagai kayak nambah-nambah sesuatu gitu ya, nambah skor atau nambah poin, bahkan bisa beralih ke layar selanjutnya atau level berikutnya dan sebagainya. Ada yang mau nambahin lagi? Oh, ada malu-malu semua nih Adrian. Oke, good job Adrian, nice. Jadi benar sama yang disampaikan oleh Adrian. Jadi contohnya seperti itu. Namun secara umum kalau kita terkait dengan variabel, gampangnya itu adalah suatu alat untuk menyimpan nilai. Nah, nilainya bisa macam-macam. Contohnya kayak tadi Adrian sebutin, ada skor. Kemudian nanti kalau terkait dengan tipe data yang akan kita pelajari malam ini, ada true or false, ada string, ada number gitu kan. Nah, skor kebetulan bentuknya number. Nah, kalau kita nyimpen kalimat, nyimpen kata bisa nggak Mister? Bisa banget. Jadi variabel akan fleksibel sekali kalau di nanti pada saat kita penerapannya di dalam game itu. Nah, kegunaan variabel tadi udah dicontohkan Adrian juga salah satunya, dan beberapa tadi udah Mister terangkan bahwa dia bisa menyimpan data apapun. Mau dia bentuknya boolean, boolean itu true or false tadi ya, atau operator logikanya. Kemudian dia bisa berbentuk string atau numerik dan sebagainya, tergantung kebutuhan kita. Nah, ini kemarin yang udah kita coba ini ya, coba kita demonstrasikan penggunaan variabel. Di Scratch itu ada dua ya variabel secara umum. Ada tipe variabel yang memang udah disediakan. Biasanya kalau kita nyebut itu kalau dia sudah disediakan dalam program built-in, misalnya gitu. Ada yang kita custom, kita pakai yang tombol palet ya, palet variabel. Palet variabel sebelah kiri itu kan ada pilihan variabelnya ya. Nah, itu kita bisa pakai. Jadi kita bisa menggunakan model variabel apapun. Kalau yang modelnya built-in, nah Mister contohkan dulu di sini. Mister tunjukkan. Variabel yang sifatnya built-in itu yang kemarin kita udah pakai adalah palet as. Nah, kalau ini Mister coba share dulu ke bagian sini. Nah, ini ya. Nah, di sini ada sensingnya ini, ada tulisan yang tambahan itu as ya kalau nggak salah. Ini mana? Kok nggak ada? Kita coba cek dulu yang sebelah sini ada as. Nah, ini dia, di as. Ini kita bisa gunakan untuk menyimpan variabel, bentuknya apapun tipe datanya, bisa string, bisa nama, bisa boolean dan sebagainya. Kita bisa simpan, nanti variabelnya tersimpannya di sini. Ini built-in namanya. Jadi kalau udah disediakan, kita nggak perlu repot-repot buat, itu namanya built-in. Nah, kalau yang kemarin juga kita sempat buat juga yang variabel yang dia custom. Jadi dia ada di palet variabel sini. Jadi kita biasanya nanti di sini aja muncul tombol make variable gitu ya, yang bisa kita buat secara custom. Oke, kita balik lagi ke presentasinya. Nah, ini isinya dari variabel ada 3 macam ini. Kemudian nanti kita akan coba buat suatu game yang mungkin lebih sedikit kompleks ya daripada yang sebelum-sebelumnya. Kita akan buat tebak angka nanti di tugas kita yang keempat ini. Nah, sekarang coba teman-teman buka di tugas keempatnya, dicek dulu ada yang masih abu-abu apa enggak. Kalau ada yang masih abu-abu atau belum kebuka, silahkan di refresh dulu. Baru nanti masuk ke bagian yang tugas 4-nya, tebak angka. Di materi tebak angka. Nanti kita akan coba bagaimana sih implementasinya tipe data dan operator, apa hubungannya dengan variabel. Nah, nanti kita akan coba di dalam bagian course-nya nanti. Nah, course-nya nanti harusnya yang kebuka adalah di lesson 2, itu di 456, 4 bintang 56 nya. Silahkan share screen dulu supaya Mister bisa ngecek satu persatu apakah ada yang masih
abu-abu atau enggak. Kalau udah kebuka seperti ini, silakan klik di nomor 4-nya supaya nanti bisa masuk ke bagian lab kita. Nah, ini yang nomor 4 ini. Ya, Mister salah. Ups, ada ini. Oke. Nanti kita harusnya ketika nomor 4 itu diklik, munculnya yang ini. Nah, munculnya yang seperti ini. Oh, yang gambar gurita tadi yang terbuka tadi. Nah, munculnya seperti ini dan kita akan coba untuk mengimplementasikan apa yang sudah kita dapatkan dengan menggunakan variabel. Oke, yang lainnya udah kebuka semua ya sampai sini. Di nomor satunya, nomor 4 maksudnya. Nomor 4 di level 1 Sudah. sudah ya. Oke, good. Kalau ada yang masih bermasalah silakan raise hand ya. Kalau misalnya ada yang masih bermasalah nggak bisa dibuka, silahkan raise hand dulu. Nanti Mister akan coba riset ulang lagi untuk buka course-nya. Oke, untuk yang pertama ini suruh ngapain ya kita? Coba kita cek dulu. Oh, guritanya ngikutin kursor kita, mouse kita ini ya. Nah, kelihatan nggak sih punya Mister? Oh ya benar. Ya. Jadi ngikutin kursor kita, dia akan menuju ke kursor kita. Menujunya bukan langsung instan ya, coba kita lihat di sini. Tuh, enggak ya. Dia mengarah jalan ke kiri tuh berjalan ya, bukan langsung instan. Kemudian dia misinya mengambil makanannya sebelah kanan kirinya. Oke. Kebayang ya? Kemudian ini nanti ketika dia mendapatkan makanannya atau menangkap mangsanya, dia akan menambah konnya. Yes, Delvin, gimana? Ada yang mau ditanyain? Mister, kenapa mangsanya tuh ikan buntal? Aku pernah dengar gitu dari YouTube kalau ikan buntal tuh beracun. Iya, benar. Ini karena gambarnya mungkin nggak ada lagi ikan yang lain kali ya. Ada. Maksudnya dari ininya milihnya udah yang seadanya di depannya dia apa itu ikan buntal, ya udah pilih aja ikan buntal, random aja milihnya. Ada kan di spreadnya kan ada banyak ya ikannya ya. Nah, ini kalau di sini ada pilihan customnya nggak sih? Nggak ada. Oh, dia mungkin nyari yang ada animasinya, Delvin. Mungkin. Tapi apapun itu, anggap aja ini ikannya lagi nggak beracun, lagi baik hati. Jadi ya ikannya jadi mangsanya si gurita. Oke. Nah, jadi algoritmanya jalannya si program ini kebayang semua ya teman-teman ya. Jadi ada gurita ngikutin kursor kita, di mana kursor kita nanti ini tujuannya untuk mengarahkan gurita ke makanan. Setelah makanan itu diambil atau kena oleh si guritanya, dia menghilang loh ya, bukan tetap ada. Kalau kita lihat di sini dia menghilang. Ini punya kita ya, sorry. Yang ini. Nah, ini dia menghilang, kemudian dia munculnya random. Tuh, random. Oke. Dan count-nya akan bertambah. Nah, sekarang di sini ada automatic check ini ya. Kita lihat dulu, ada penempatan awal nggak? Oke, nggak ada ya. Adanya skor ditetapkan, kemudian mengontrol guritanya, ada contoh code-nya yang nanti akan kita coba ikuti di sini ya. Kemudian skornya bertambah. Oke, pakai kontrol. Nah, kita cari dulu nih kontrolnya di mana nih? Oh, di Octopus ya. Di Octopus berarti harusnya. Ini kontrolnya ada nih, cuman di mana ini? Waduh, masya Allah. Jauh ke bawah ya, kalau teman-teman mau nyari, ada mau nyari kontrolnya jauh di bawah. Kita naikkan dulu biar kelihatan. Oke, nanti kita akan gunakan kontrol ini untuk apa ini? If distance mouse pointer, point toward mouse pointer. Ini untuk kontrol dari ininya ya, si guritanya tadi ya, maksudnya ya, dia akan bergerak ke sana kemari itu. Oke, kita akan mulai dari yang pertama dulu. Skor ditetapkan sebesar 0. Di awal nilai skor adalah 0. Tujuannya apa ini? Supaya kita pada saat nanti menang atau game over dan sebagainya, kemudian kita klik bendera hijau, dia kembali ke 0, ngereset. Ya gitu ya. Jadi kita buat setnya ini, count-nya itu adalah 0. Sama seperti yang ada di contoh ini. Tujuannya untuk ngereset nilai kita, skor kita. Jadi user nanti ulang dari awal lagi. Kalau dia game over atau menang, kemudian dia pengen main lagi, dimulai dari 0. Enggak melanjutkan skornya. Kemudian
mengontrol guritanya. Ini mengontrol guritanya ketika menyentuh wafer fish si ikan itu tadi ya, maka dia harus dirubah count-nya itu sebesar 1. Nih kelihatan gak jelas nggak? Nah, jadi variabel count-nya ini nanti akan dirubah sebesar kelipatan 1. 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya gitu ya, kelipatan 1. Berarti kita perlu menggunakan kontrol apa nih supaya kita bisa ngecek conditional ini? Kita perlu menambahkan apa nih? Ini tadi yang punyanya si ini ya, si sistem ya. Jangan diapa-apain ya ini ya, yang 2 ini dulu. Ini setelah buat jika seperti ini, apakah langsung bisa ditanam di sini? Tidak. Nah, ditambah apa lah kalau enggak? Ayo. Ini kan Mister coba Tambahin. ini ya, ngikutin yang di sini. Tambahin apa? Apakah cuma cukup kayak gini doang? Nanti langsung dipasang ke sini gini. Tambahin forever, Mister. Oke, buat apa ya kok bisa ditambah forever? Biar dia nanti selamanya, Mister, nggak bakal terus. Dia nggak bakal langsung berhenti, Mister. Oke, nice. Betul sekali. Jadi gunanya forever ini dia supaya nanti pengecekannya terusan, nggak ada berhentinya. Benar tadi yang disampaikan Adrian. Jadi kalau ini nggak di forever, saat bendera hijau diklik, ya udah. Ketika dia nggak menyentuh pufferfish, sudah selesai. Dia nggak akan lagi meriksa. Nah sekarang setelah itu yang kedua, ini yang kedua ya, mengontrol gurita. Kemudian yang ketiga, skornya bertambah. Nah ini ditambahkan lagi kontrolnya. Karena forevernya udah kita pasang di sini. Nah kita cukup menambahkan aja lagi di bawahnya. Di bawahnya atau di atasnya boleh. Kita coba di bawahnya dulu ya. Oke, sekarang kita coba running. Udah ngikutin kursor kita ya. Oke, kontrolnya udah sesuai dengan apa yang dicontohkan. Kemudian kita sentuhkan. Oke, nambah lagi semuanya. Yes, sesuai dengan gambarnya nih, sama contoh programnya. Nah, sekarang kalau kita cek dulu, merah semua. Apa yang terjadi? Ada yang sudah berhasil? Siapa yang sudah kontrolnya di atas, Mister. Yes. Oke, Amel gimana? Saya udah berhasil. Udah berhasil. Oke. Apa perbedaannya sama yang punya Mister Amel? Perbedaannya kontrolnya tuh harusnya ada di atas. Oke, harusnya ada di atas. Cuman gini ya, sebenarnya. Bukan maksudnya di atas di dalam forever, tapi dia di atas. Ya, di sini di dalam. Kan? Betul? Ya. Tapi sebenarnya dalam code mau dia di atas atau di bawah, di dalam code ini ya, itu sebenarnya nggak ada masalah. Ini udah benar. Jadi kalau teman-teman ada yang mengerjakan kayak gini atau ada yang mengerjakan kayak gini, itu nggak salah. Ya, jadi ini kebetulan dibuat detail. Jadi saat automatic check ini pinginnya kita nyoba detail dulu ya, kontrol dulu, diawali dengan kontrol, kemudian kita baru nih ngatur saat guritanya ini menyentuh makanan itu seperti apa. Kebetulan kayak gitu. Tapi secara programming itu nggak ada masalah. Jadi kayak kemarin ya, ketika kita ketemu automatic check yang seperti ini, jangan bingung. Nah, kita otak-atiknya di code-nya, tapi algoritmanya tetap dipegang. Nah, sekarang kita coba cek. Oke, nice, mantap. Mister, kebayang semua? Oke, gimana? Ada yang mau ditanyain? Amel? Itu apa namanya? Sprite yang ada di sebelah ini nih. Apa yang ada di sebelah sini itu aku nggak pakai tapi masih bisa lulus. Yang mana? Sebelah kanan. Yang ini. Ya. Ini maksudnya kontrol ini nggak dipakai. Iya. Itu ada di Enggak, bawah. tapi bisa lulus. Itu ada di bawah, Amel. Coba scroll ke bawah. Ini tadi Mister naikin. Coba Amel scroll di bagian bawah di ininya, di bagian bawah yang punyanya si Gurita ya. Coba scroll ke bagian bawah, itu ada di paling bawah tuh. Coba scroll. Iya benar. Iya kan? Iya. Ada di bawah itu. Kadang tuh kayak gitu tuh, memang sengaja kadang disembunyiin gitu sama sistem biar kita juga nggak terlalu fokus ke situ, karena kita memang persoalannya bukan di kontrolnya, tapi lebih ke arah penempatan dan bagaimana nyusun algoritmanya saat implementasi kodenya. Oke Za, gimana Za? Ada yang mau ditanyakan? Silakan Za. Mister, Yep. ini
Di dalam sini tidak ada define-nya. Ada kontrolnya tapi tidak ada define-nya. Oke, define-nya ada di paling bawah, Za. Coba Za scroll ke bawah. Scroll ke bawah. Terus, nah itu dia sembunyi. Ini juga kejadian di game Frank kalau nggak salah, namanya Frank to the Swam apa-apa gitu kalau nggak salah. Dia define-nya udah di paling bawah tuh, kita nggak kelihatan. Itu sebenarnya nggak di scroll ke atas juga nggak apa-apa, tetap kepanggil. Cuman memang supaya nggak terlalu fokus ke situ, kita nggak bingung, jadi ditaruh di bawah sama sistem. Tapi sebenarnya ada ya teman-teman, ya ada di semua ya. Ya sekarang coba diselesaikan dulu yang nomor 1 belum selesai. Yang udah selesai nomor 1 boleh lanjut ke nomor 2. Mister mau cek dulu satu. Mulai dari Rizky dulu. Oke, dan nomor 2 lanjut. Oke, silakan kalau yang udah selesai nomor 1 silakan lanjut ke nomor 2. Kenzi, Faris, Delvin bisa screen guys supaya Mister bisa tahu kondisi progresnya. Mister mau cek. Oke, nice. Faris dan nomor 2. Kenzi gimana? Oke, good. Nomor 2 juga udah aman. Delvin dan nomor 2. Terus tadi aman juga udah. Adrian udah. Za gimana, Za? Aman? Oke. Nah, untuk ngecek kondisi if touching itu kan udah ada kondisinya, udah bener itu, Za, dimasukkan ke dalam if-nya yang touching mouse pointernya, cuman diganti, Za, karena kan tadi gunanya apa, dia untuk ngecek apakah si gurita nyentuh makanan. Touchingnya bukan mouse pointer. Coba diklik mouse pointer itu, kalau diklik ada pilihannya tuh, sama Za diklik tuh ada banyak, ada sprite-nya, ada puffer fish, ada edge. Nah kita tujuannya ke puffer fish. Jadi kalau dia nyentuh ikan, nah si ikannya, maka ikannya akan dimakan oleh si guritanya. Dengan kata lain, kalau di sini kita buat animasinya, dia jadi apa nih? Kalau di contohnya ini ya, mengontrol gurita. Mana tadi? Oke, dia diganti menjadi membuat si skornya bertambah. Jadi skornya nambah yang mana? Di change. Oke, set dulu di bagian paling atas, kemudian change-nya di dalam if-nya. Nah, good. Jadi kita sesuaikan dengan kondisi soal. Kemudian yang pertama, kondisi yang pertama set di count-nya sama dengan 0 ya, Za, supaya kita ngereset dari awal lagi. Jadi dipasang dulu set count sama dengan 0, itu di bawahnya bendera hijau diklik. Set count-nya yang atas ya, itu yang change. Nah, itu ditaruh di bagian atas. Oke, good. Nah, terakhir di soal nomor 3 kita akan mengontrol si guritanya. Jadi komen kontrol yang ada di dalam if ini, Za, bukan dimasukkan ke dalam ini, di dalam if-nya ini, tapi dilepas, dimasukkan di bawahnya forever. Ada komen kontrol itu yang ada di atasnya point towards. Ya boleh ngambil itu juga boleh, ditaruh di, nah itu dilepas ya, Za, ya kontrolnya. Jadi kontrolnya itu jangan dimasukkan ke situ. Nah dibuang aja boleh. Pakai satu kontrolnya, ditaruh di atasnya if, di bawah, di dalamnya forever. Di atasnya if, di dalamnya forever. Yes, di atas betul. Oke. Nah itu tujuannya untuk kontrol si guritanya aja. Kontrol itu tadi. Jadi dia kontrol ini akan memanggil fungsi yang ada di sebelah kanan. Mister, Yap. Saya udah nomor 2. Saya boleh kerjain bintangnya kan? Boleh. Silakan. Yang sudah kelar nomor 2 boleh lanjut ke bintang. Oke, untuk yang Z gimana? Coba Mister cek dulu. Ya, ketidak. Mister, iya. Kenapa? Semuanya Arian. Oke, Za, gimana? Udah selesai belum? Sudah, tapi masih merah. Masih merah. Coba cek dulu. Distance mouse pointer. Oh, udah benar itu ya. Coba
Ya diarahkan ke makanannya hilang nggak? Coba diarahkan ke makanannya, konnya. Nah, konnya nambah Mister, nggak? Oke, Dana. Tapi konnya nggak nambah, Za. Coba Zat ini. Oh, ini nih. Di comment change Mister, count. Oh, iya, bentar-bentar ya, Delvin ya. Untuk yang change countnya by 1, bukan 0, Za. Coba diganti 1, kemudian coba cek lagi, Za. Yes. Gimana, Delvin? ini variabelnya artinya apa ini? Aku nggak ngerti. Oh, itu abaikan. Buat yang baru lagi. Itu kemarin ceritanya kan pakai bahasa Rusia. Cuman kayaknya nggak ditranslate. Jadi abaikan aja, hapus aja kalau misalnya nggak paham, hapus aja. Karena ada beberapa kemarin masih pakai variabel itu. Itu abaikan saja ya variabelnya ya. Kita buat baru lagi aja. Oke, untuk yang Z Iya. gimana? Oke, nice. Udah aman Z? Oh, oke, good. Nomor 1 udah clear. Sekarang nomor 2 ya. Nomor 2, yuk dilanjut. Mister akan coba cek. Ini sampai yang nomor 2 mau soalnya apa sih? Memilih satu angka dari 1 sampai 10. Oke. Nah, ini bisa menggunakan komen as ya. Ada di sensing ini tadi. Nah, ini kita bisa gunakan untuk menanyakan nomor berapa yang saya pikirkan. Nah, kayak gitu itu bisa menggunakan asnya. Di bawah ini automatic cek lagi. Oke, kita akan coba bahas nomor 2 dulu. Ada aturan game, ada bot mars dan sebagainya. Di sini nggak ada penempatan awal ya. Kalau nggak ada penempatan awal, oke, nggak ada masalah. Kita mulai dari atas saja supaya enak urut. Aturan gamenya, waduh, katakan panjang. Oke, kita ketikkan dulu ya. Yang ada di situ di aturan game. Mana aturan game? Nah, ini ada rules of the game. Berarti ini aturannya ya. Yang ini adalah question answer-nya pada saat mainnya mungkin. Nah, rules of the game-nya sesuaikan dengan ini. Kita ambil dulu, katakan ada 2. Nah, yang pertama itu kalimatnya hai. Saya memikirkan dari 1 sampai 10. Oke. Samakan ya. Untuk ini karena ada automatic check-nya nih. Jadi disamakan. Untuk kalimatnya nggak apa-apa, nggak sama. Maksudnya komen-komennya kalau ini ada 2 juga samakan ada 2 ya. Kemudian ini selanjutnya adalah tembang. Ini 1 detik, sesuaikan 1 detik. Aturan game udah kelar. Harusnya kalau ini di running, robot kita akan ngomong. Nah ya, sesuai ya. Mister, saya ada pertanyaan lagi. Apa tuh? Silakan. Aku boleh ini robotnya yang lebih unik nggak ini? Misalnya nih, dia tuh di awal dia kayak mau muter-muter begitu. Oh, wait. Coba dibuka, ini ada automatic checknya nggak, Delvin? Kalau nggak ada automatic checknya yang meriksa teacher, nggak apa-apa, dikasih animasi. Coba dibuka tas panelnya, yang bintang ketiga. Wis, no problem. Kalau nggak ada automatic checknya nggak apa-apa. Tapi kalau ada, jangan dimodifikasi dulu. Coba cek dulu di bagian bintang 2-nya. Mister coba cek dulu ya. Bintang 2 ini ada automatic checknya atau yang meriksa teachernya. Kalau yang meriksa Mister nggak ada masalah. Oh, task will be checked by teacher, nggak apa-apa. Kalau mau dibuat animasi tambahan boleh. Tapi minimal yang ada di bagian tas panel itu ada 4 gitu ya. Ada 4 itu dipatuhi semua. Tapi kalau mau ditambah kayak Delvin tadi punya ide yang lain, silakan Delvin, nggak apa-apa. Karena bukan automatic check yang ini yang meriksa. Kalau automatic check bahaya, nggak bakalan lulus nanti. Oke, sampai sini kita lanjut lagi yang nomor 2 ya. Bintang 2, yang belum nomor 2 kita akan coba bahas dulu. Kemudian aturan gamenya udah oke. Sekarang yang kedua, bot mars memikirkan suatu angka. Nah, angka yang akan dipikirkan itu random ya, teman-teman ya. Jadi kita bisa menyimpan angka random ini ke dalam variabel yang kita inginkan. Ini nama variabelnya. Panjang banget ya. Ini sebenarnya nggak best practice nih kalau panjang kayak gini. Simpan aja misalnya angka random boleh, jadi nggak terlalu panjang kayak gini. Karena nanti akan
komennya akan panjang banget. Jadi kita sesuaikan dengan ini ya, kita buat dulu variabelnya. Udah ada belum? Wah, ini udah ada ternyata. Kita nggak bisa buat, udah disediain. Berarti kita set dulu ini, kita pasang dulu bagian ininya, bagian komennya, kemudian kita tambahkan yang pilih acak. Mana pilih acak? Pick random ya kalau yang pakai bahasa Inggris. Ini Mister menyiapkan dulu bahannya. Nah, di sini nanti dia akan mengacak angka-angkanya. Angka-angkanya akan diacak oleh si robot ini tadi. Jadi robot ini seperti yang dicontohkan di bagian ininya. Ketika dia sudah memasukkan angka, misalnya kita udah masukkan angka 10. Nah, dia akan langsung ngerunning bagian pick randomnya. Jadi pick randomnya itu setelah kita memasukkan si asnya, si komen asnya. Ini si komen asnya yang ini. Tapi nanti dulu kita cek dulu. Dia ditempatkannya di mana? Pengguna memasukkan suatu angka. Nah, ini dia di sini. Setelah dia ngomong kayak gini, say, halo dan sebagainya, si robot menyuruh kita memasukkan angka. Ini jangan dipasang dulu ya. Nanti apa angkanya yang akan dimasukkan oleh kita gitu kan? Nanti akan dicek. Nah, angka ini nanti akan dicocokkan dengan yang intended number. Mister akan buka lagi di contohnya supaya kebayang. Setelah robot ini ngomong, ngasih tahu cara mainnya. Nah, dia akan nanyain nomor berapa yang saya pikirkan. Jadi ini nanti isinya yang pertanyaan ini, tulisannya ini, nomor berapa yang saya pikirkan. Nah, ini dia. Isinya itu ini. Nanti si user akan memasukkan input di sini. Mister akan memasukkan angka, misalnya 7. Nanti ini setelah di enter, baru dia memanggil question answer-nya ini. Jadi kita udah jawab, kemudian kita udah isi bagian si yang pertanyaan si robot tadi, kemudian dicek apakah sama nggak dengan yang random tadi. Nah, ini boleh ditaruh di bagian sini, boleh taruh di bagian atas. Nah, sekarang kalau sesuai dengan apa yang disampaikan di contohnya robot, harusnya dia ada di bagian sini. Karena ini merupakan bagian prosedur yang akan menangani bagaimana gamenya berjalan. Kalau ini prosedur yang akan menangani bagaimana game itu dimainkan. Dikasih petunjuk. Ini nanti caranya gini loh. Aku memikirkan angka 1 sampai 10, nanti kamu nebak. Nah, kalau yang ini saat sistemnya mulai bekerja. Kalau ketika dia udah si user memasukkan angka, maka si sistem akan mencocokkan angka. Ini kita pasang dulu di sini karena kita akan melihat apakah yang dipikirkan oleh si robot sesuai dengan apa tebakan kita. Bayang ya sampai sini ya. Ini masih kita melakukan yang kedua, bagian kedua. Kemudian yang ini tadi yang memasukkan angka di sini, kemudian pemeriksaannya. Kalau dia sama dengan yang sesuai dengan apa yang kita pikirkan, ini jawaban sama dengan yang randomnya, maka dikatakan seperti ini. Kalau enggak, maka gunakan kalimat yang lain. Nah, ini diambil lagi. Jadi kita masukkan ke control if else. Masukkan di sini. Kita scroll ke bawah. Di sini kondisinya sama dengan ya, harus sama. Ini. Kemudian sensingnya tadi dari ini mempunyai variabel built-in yang namanya answer. Harus sama dengan angka randomnya supaya apa, bisa menang. Istilahnya si robot ngomong ya jawaban kamu betul gitu kan. Jangan lupa ini komentarnya dan ini komentar untuk yang kalau jawabannya nggak sama seperti apa yang dipikirkan oleh si robot. Kita bisa membuat apapun ya ini kalimatnya. Misalnya kalau yang ini kita misalnya ikutin yang ini, bagus sekali Anda dapat menebaknya. Misalnya ini Mister ya, bagus sekali Anda bisa menebak. Nah, ini pakai automatic check. Oke, berarti nanti bawahnya juga menggunakan gabungan. Oke, gabungkan untuk beberapa kalimat ya, pakai join. Kalau yang pakai bahasa Inggris, joinnya ada 2. Oke. Nah, kita tuliskan di sini apa ini? Saya sedang memikirkan nomor yang berbeda.
berbeda. Dia spasi, kemudian adalah nama variabelnya. Selanjutnya si intended number ini yang random tadi. Kemudian ini dikasih tanda seru. Oke. Nah, udah jadi. Jadi ini ada dua fungsi. Yang pertama adalah fungsi permainannya, yang kedua adalah fungsi bagaimana permainan itu dijalankan, caranya. Ini kalau di running harusnya udah mirip ya, kalau running biasa. Oke, ditebak, kemudian ada pertanyaan 3 misalnya Mister tebak. Oke, beda. Karena satunya 4 ternyata. Nah, ini contoh untuk permainan tebak angka. Kita langsung bisa gunakan pakai conditional statement. Nah, Mister coba cek ya, nomor 2 ada yang masih kesulitan nggak kira-kira? Nice. Rizky udah oke. Untuk Faris, yes, nomor 2. Amel juga nomor 2. Sip. Adrian, udah oke nomor 2? Masih nomor 2, Mister. Oke. Bisa, oke, sama masih nomor 2. Nah, sekarang ini Mister coba cek dulu ya. Ini tadi kan Mister masih running pakai bendera hijau ya. Sorry. Cek. Ini berhasil nggak dicek? Nah, ternyata tidak berhasil. Apakah yang berbeda? Ingat algoritmanya, kalau mau benerin algoritmanya tetap dijaga, jangan sampai dirubah. Kalau nanti dirubah bakalan tambah ini nggak sesuai sama automatic checknya. Kita back dulu ke bagian ininya, ke bagian yang soal-soalnya. Jadi kira-kira apa yang kurang? Kalau tadi C-nya udah nggak mungkin berubah ya. C itu kan udah jelas nih, nggak mungkin berubah di aturan gamenya karena cuma 2 itu aja. Oke, Rizky gimana? Ada yang menemukan? Rizky? Itu apa namanya? Set the intended numbernya di paling atas, habis itu nomor berapa yang saya pikirkan yang kedua. Oh, ininya salah menarik. Ini ya, ini diganti paling atas gini. Jadi aku gitu. Oke, kita coba ya. Apakah berhasil? Oke. Ya begitulah ya kira-kira ya. Jadi udah bagus tuh ya. Teman-teman semuanya udah paham berarti ya. Yang dirubah bukan algoritmanya, tapi susunan programnya aja. Dan sebenarnya nggak ada masalah sih kalau itu mau di bawah atau di atas. Yang penting tujuannya ya yang dipegang ya, jangan sampai berubah. Jadi yang berbeda tadi, ininya tadi awalnya kayak gini punya Mister, setnya itu di bawahnya as. Nah ternyata mintanya setnya itu ada di atasnya as. Oke, aman ya. Jadi seperti itulah automatic checknya. Oke, sekarang gimana yang lainnya? Apakah udah mulai kebayang sedikit-sedikit ya? Jadi mengenai automatic check itu sebenarnya agak sedikit tricky. Trickynya hanya di bagian bagaimana kita nyusun implement code-nya saja. Oke, coba kita cek lagi. Thank you Faris tadi. Faris tadi ya? Faris apa Rizky tadi? Rizky ya? Oke, thank you Rizky. Wait, Rizky udah ngerjain yang bintangnya udah oke Rizky? Udah kelar? Udah, oke, mantap. Ya, lanjutkan. Ya, terus selanjutnya Za, gimana Za? Ada yang kesulitan Za? Ini masih masih error. Nah, ini tadi yang disampaikan Rizky Za. Jadi ternyata coding kita itu kebalik Za. Harusnya yang di bagian define question answer itu kan di bawahnya tulisannya pakai command as ya. Kemudian baru bawahnya set the intended number. Nah, ternyata yang diminta sama automatic check setnya itu ditaruh di atas ya, di bawahnya sebelum as. Jadi dibalik aja. Kalau dilihat
Itu dibalik, setnya ditaruh di atas, di bawahnya ya, di atasnya as, kemudian dicoba di running lagi, harusnya udah oke. Jadi cara untuk memperbaiki automatic check yang saat itu kelihatan kayak error itu sebenarnya tinggal dibolak-balik aja code-nya. Tapi ingat ya Za, ketika kita ngebolak-balik code jangan sampai ngerubah tujuan kita. Jangan sampai nanti kita malah nggak bisa mencapai tujuannya. Oke ya, kebayang ya Za ya? Oke, Kenzi, gimana Kenzi? Ini tidak hak now. Mana coba Mister Cek? Bisa screencast Kenzinya? Ya. Mister ini. Sudah screencast? Belum? Ya. Oke. Mister tunggu ya screencastnya ya supaya Mister bisa ngecek. Ya. Mana? Oke, udah Mister masuk dulu loading. Oke. Apa nih? Errornya apa coba di running? Kenzi. Errornya ya. Ini sama kayak yang punya Mister tadi Kenzi. Jadi comment setnya itu ditaruh di atasnya as. Yang di bagian define question answer itu kan ada comment set. Nah, setnya itu ditaruh di atasnya as. Nah, gitu aja. Oke, good. Tapi ingat ya Kenzi, itu tadi yang Kenzi lakuin udah bener kok, nggak ada yang salah. Itu cuman perbedaan automatic check aja. Oke ya? Oke. Terima kasih Mister. Sama-sama Kenzi. Oke, semuanya udah clear kayaknya ya. Lanjut ke bintangnya. Bintangnya udah pada ngerjain belum? Sekarang kita masuk ke bintang ya. Nomor 2 udah pada clear semua ya. Oke, bentar. Amel udah clear belum? Belum. Belum. Amel ini di bagian coba bagian joinnya Amel. Joinnya itu yang diminta di sistem. Joinnya itu join baru tulisan. Kalau punya Amel join tulisan, join variabel, ya kan? Kalau yang diminta di sistem, nah itu dibuatnya join tulisan variabel tulisan. Kayaknya itu berpengaruh deh Amel. Coba dibenerin dulu. Sesuaikan sama yang ada di bagian pemeriksaan kondisi. Jadi kalau di online lesson bentuknya kayak gini nih. Kalau dilihat yang punya Mister. Join baru tulisan variabel tulisan. Sebenarnya yang punya Amel itu udah bener juga, nggak ada masalah karena join itu hanya sekedar ini aja, sekedar menggabungkan kata. Tapi di automatic check itu jadi masalah karena dianggap nggak persis seperti code-nya. Jadi joinnya digeser ke kiri. Nah, Mister, aku juga boleh tambahin level kan? boleh banget. Kayak Silakan. level 1 10, level 2 tuh 100, level 3 tuh 1000, level 4 tuh 1 juta, level 5 1 miliar. Boleh banget. Silakan. Kalau yang automatic check minimal adalah yang ada di tas automatic tas panelnya. Tapi kalau mau ditambah nggak apa-apa. Nah, kayak Amel kayak gitu. Tapi tadi yang dilakuin Amel udah bener ya Amel ya sebenarnya ya. Itu nggak ada masalah. Secara programming menurut Mister itu juga udah oke. Cuman ini gara-gara kita ngikutin automatic check aja. Makanya dibuat kayak gini. Variabelnya di tengah-tengah Amel. Jadi ditaruhnya setelah kalimat ada variabel di tengah-tengah. Join, kemudian kalimatnya terus ada variabel di tengah-tengah, baru tanda seru. Nanti coba dicek udah. lagi. Sudah? Coba Tapi dicek. kok aku masih salah. Coba. Tadi aku udah cek tapi masih salah. Coba lihat di bagian joinnya. Nah, ini joinnya Udah ada kok. sedikit berbeda tuh. Nah, variabelnya di sebelah kiri, di tengah-tengah. Jadi yang tanda serunya itu di sebelah kanan. Nah, itu yang sebelah kanan tanda serunya.
Oke, coba dicek lagi apakah berpengaruh dan Iya, berpengaruh. Tapi tadi Amel lakuin, kalau kita nggak ada Iya. automatic check itu udah bener ya Amel, itu udah pas pemahaman Amel, nggak ada yang salah. Ini karena kita ngikutin automatic check aja. Oke, good Amel. Sekarang kita masuk ke yang level 3, level 3. Bintang 1 maksudnya. Bintang 1 yang di tebak angka. Oke, ini mainkan game. Ada codingannya enggak? Oh, kita mulai dari awal nih kayaknya nih. Ini yang meriksa Mister ya. Jadi kalau tadi teman-teman mau improve, mau dibagusin dan sebagainya, silahkan, nggak apa-apa. Asalkan code-nya masih ada di sini ya, nggak apa-apa. Sama seperti yang di sebelumnya, dia minta ada penjelasan dulu. Kemudian membandingkan dengan angka rahasianya, sama kayak tadi yang di sebelumnya. Kemudian angka rahasia itu lebih tinggi atau lebih rendah. Terus berapa banyak upaya yang dilakukan pemain untuk menebak angka rahasia. Oke, berarti dia ada looping ya, ada looping. Jadi kalau ini di running, misalnya ini nanyain nama dulu ya, Lukman. Kemudian dia ngomong ada pemikiran tebak 100, kemudian suruh nebak, tebakannya 10 misalnya. Salah, dia ngulang lagi sampai bener. Jadi ini sampai bener. Kalau nggak bener dia nggak berhenti. Tuh, nggak berhenti ya. Tuh, nggak berhenti. Sampai bener pokoknya. Nah, sekarang kita buat ya dari awal. Siapa nama kamu? Nah, ini. Code awal ini berarti kita gunakan yang bendera hijau ditekan dulu ya, kita ambil. Kita gunakan sensing. Sensingnya yang as tadi. Nah, ini. Kita gunakan as karena dia langsung menanyakan terkait dengan nama kita nih. Nah, what's your name? Pakai bahasa Indonesia kalau misalnya ya. Yang pakai bahasa Inggris juga nggak apa-apa, silakan. Siapa nama kamu? Oke, langsung nanti akan disimpan ke dalam suatu variabel nama. Di sini kita bisa langsung mengucapkannya karena ini nggak ada ketentuan untuk menyimpan namanya ya. Kalau ini kita masukkan misalnya nama Mr. Lukman, dia langsung memanggil aja. Kemudian dia ngomong yang lain. Ada 3 yang digunakan. Baru nanti as. Kita siapkan langsung aja. Lux 3, 1, 2, 3. Nah, tadi yang pertama adalah dia langsung mengucapkan nama Mister. Hey Lukman, katanya kan. Berarti kita bisa gunakan join. Join apa? Kenapa buat join Mister? Karena kita mau menggabungkan tulisan hey dengan Lukman. Kayak ini tadi. Kalau ini Mister stop dulu. Supaya kelihatan ya. Nah, dia langsung kan hey, Lukman dalam satu kalimat. Berarti kita gunakan join. Joinnya ada di yang operator. Mana join? Join. Oh, ini dia. Ini hey, spasi baru nama yang tadi kita masukkan di variabel answer. Ini dia. Nah, kita panggil, kita taruhkan sini. Dia akan menyebut nama kita. Kemudian dia akan bilang saya memikirkan apa tadi ngomongnya ya? Kita ulang lagi. Saya memikirkan angka dari 1 sampai 100. Tebak. Oke, yang terakhir adalah tebak. Saya memikirkan banyak banget nih. Angka 1 sampai 100. Oke. Nah, berarti nanti dia ada variabel random nih yang akan dipikirkan oleh si robot. Kalau yang tadi ada caranya variabel randomnya dipikirkan sebelum kita menanyakan ke user, atau dengan cara yang kedua ditanyakan dulu baru si robotnya memikirkan atau men-setting variabel randomnya. Nah, sekarang kita buat dulu nih variabel. Nah, ini kan pada bahasa Rusia ya. Teman-teman bisa hapus saja kalau ini. Kalau nggak paham, Mister nggak paham bahasa Rusia. Soalnya kemarin ada yang murid-murid ada paham yang bahasa Rusia, dia mau pakai itu ya silahkan. Mister pakai aja bahasa yang biasa, random, angka random. Angka random. Oke. Nama variabelnya bebas, Mister, bebas. Kalau ada adik pengen nama variabel yang lain, nggak apa-apa. Angka random. Kemudian tadi ingat dia si robot akan memikirkan dulu angkanya. Jadi kita set dulu, set angka randomnya adalah
random variable atau random angka dari 1 sampai 100 sesuai dengan soal yang ada di sini ya. 1 sampai 100. Banyak banget ya. Kemungkinannya ada 100 angka nih. Nah, setelah itu baru dia nanya, tebakan kamu berapa? Tebakan Anda gitu kan. Kita pakai as lagi. Tebakan Anda. Oke. Nah, ini tebakan yang ini kali ini kita bisa mau disimpan ke dalam variabel boleh, mau langsung juga boleh. Misalnya nih, Mister pakai yang langsung aja. Berarti nanti Mister akan membandingkan answer dengan yang angka randomnya seperti yang di sebelumnya. Atau pas waktu di awal-awal kita belajar, kita mau assign lagi ke variabel yang pingin kita custom itu, kita ganti dengan nama yang lain juga boleh, nggak ada masalah. Ingat, implementasi code bisa macam-macam tapi tujuannya tetap satu. Itu nggak apa-apa. Nah, kalau Mister sekarang pakai yang answer aja supaya lebih enak nih, lebih cepat. Kita nggak perlu lagi setup variabel lagi. Karena kebetulan bisa, ya kan? Kemudian kita buat ini if. If-nya gimana? Kalau misalnya ini Mister masukin tebakan Anda 10. Oh, nomor saya lebih tinggi. Oh, ada dia nentuin lebih tinggi atau lebih rendah ya. Berarti dia ada if else, ada dua kemungkinan. Kalau ternyata misalnya nih yang mana ini tadi lebih besar, mana yang lebih besar? Nah, ini dia. Kalau ternyata tebakan saya atau tebakan user answernya ya, berarti kan lebih besar daripada si angka random. Angka randomnya ada di variabel. Misalnya dia harusnya angka randomnya itu dibilangnya 10. Si robot berpikir 10, tapi tebakan kita 12. Maka dikatakan lebih rendah. Kenapa? Karena angka randomnya itu bukan lebih dari 12 tapi kurang dari 12. Jadi dia nanti akan bilang seperti ini misalnya. Nomor saya lebih rendah gitu ya. Kalau yang tadi kan lebih tinggi, ini nomor saya lebih rendah. Sekarang kita buat di sini say hello. Nomor saya lebih rendah. Kenapa? Karena angka randomnya ya yang jadi patokan ya, bukan answernya. Oke. Kemudian kalau dia ternyata lebih tinggi, maka dia dikatakan nomor saya lebih tinggi. Tapi kalau dia sama dengan yang ada di pikirannya si robot, contohnya kalau ini kita coba ya. Ini tadi 13. Oh, lebih tinggi. Mister, kayaknya if kalau misalnya ituan sama, lalu ituan ada tulisan tinggi, mungkin if else di dalam if else bukan Mister? Ya, betul. Di dalam else ini nanti ada if else lagi. Cuman Mister mau nyari dulu kalimatnya kalau dia benar apa nih? Udah ketemu belum? Nomor saya lebih tinggi. Mister mau ketemuin dulu. Lebih tinggi lagi 56. Oke, 67. 70. 72. 74. Nah, ini 73 nih kayaknya ya. Kalau dia diketik 73, lihat. Benar. Ini nomornya 73. Berarti nanti ada dua kalimat yang akan diucapkan ketika dia benar. Jadi kita pasang dulu. Karena kita ada dua kemungkinan lagi nih. Jadi nggak cukup cuma satu. Seperti yang disampaikan Adrian tadi. Ada if else lagi. Ini. Nah, yang satunya ini adalah yang lebih kecil, satunya yang benar. Kalau dia ternyata apa itu namanya? Tebakannya benar. Jadi nanti di sini kita bisa pasang misalnya looks-nya yang pertama itu ada 1, yang keduanya ada 2. Mana satu lagi? Oke, nah jadi ada 2. Yang ini adalah pada saat dia benar angkanya, benar nomornya. Kita gunakan join ya supaya dia bisa langsung ada kalimatnya yang kedua tuh. Jadi 1, join sini. Nah, nomornya adalah si angka random. Angka randomnya tadi di variabel ya. Ini. Nah, ini. Kemudian kalau dia ternyata lebih kecil, berarti dia dibilang nomor saya lebih tinggi. Kita copy, kita tambahkan di sini lebih tinggi. Ini kalau answernya. Nah, ini Mister pakai operator yang sama, tapi Mister balik nih.
Lihat. Boleh ya, boleh kayak gini. Atau kalau mau yang menggunakan operator yang berbeda, biasanya kayak pakai yang operator lebih besar ya berarti ya. Sorry, yang lebih kecil ya. Nah, boleh kayak gini juga boleh. Mau pakai yang manapun hasilnya akan sama. Answernya, jadi answernya sebelah kiri terus. Sama yang angka random. Boleh kayak gini juga sama aja. Atau mau pakai yang kayak gini punya Mister dibalik ini juga boleh. Manapun yang dipakai oleh adik-adik, ingat implementasi code-nya itu boleh berbagai macam. Nah, sekarang kita coba running ya. Punya kita ya. Angka randomnya di sebelah atas, kita bisa ngecek. Siapa nama kamu? Lukman. Oke. Saya memberikan angka 1 sampai 100. Tebak. Ini misalnya nih 15 nih dia mikirin. Kalau Mister masukin angka 1, dia harusnya bilang gini, nomor saya lebih tinggi. Kenapa? Karena dia mikirin angka 15. Sementara tebakan kita 1. Tuh, nomor saya lebih tinggi, sesuai. Sekarang kalau Mister buat dia ternyata lebih rendah, lebih rendah ya nomor dia ya. Berarti Mister akan ngetik nomor ini 58, Mister ngetik angka 60. Nomor saya lebih rendah. Nah, dia sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kemudian terakhir kalau dia sama persis dengan angka random kita. Lukman. Kemudian dia mikirin angka berapa nih, kita cek. 80 ya. Pas nih, Mister akan ketik 80. Enter. Benar, ya kan? Conditional statement-nya berarti udah oke, ya kan? Udah aman. Tapi ada satu nih permasalahannya. Di sini dia nggak akan selesai kalau dia nggak benar jawabannya. Ini kan dia akan mengulang-ulang terus kan? Coba lihat di sini. Ini contohnya yang benar ya di sini ya. Lukman gitu kan. Kemudian dia ngomong 1 sampai 100. Mister acak nih ya. 1. Tuh. Dia nggak bakal kelar-kelar. Dia nanya terus. Kecuali kalau di stop. Tapi kalau dia udah benar, maka dia akan otomatis stop. Nah, di sini akan ada modifikasi. Modifikasinya Nah, berapa? iya ya. Tadi saya coba, tapi kenapa dia aku jawabnya angka 90. Dia langsung ngomong, "Kamu benar, jawabannya adalah 5." Nggak nyambung, Mister. Nah, kok nggak nyambung tuh? Itu udah sesuai Nggak sama tahu code-nya dia. belum? Jangan-jangan code-nya ini nih salah di bagian statement-nya, kurang tepat di bagian statement-nya. Kalau yang tadi, ini lihat ya, kalau yang punya Mister, urutannya Mister mengurutkan dari yang besar, kecil, baru sama dengan. Tapi sebenarnya urutan nggak berpengaruh ya, asalkan dalamnya harus logis ya, sama juga. Misalkan yang Mister di atasnya ini sama dengan, berarti ya dalamnya harusnya 2 ini. Kalau di atasnya ternyata Mister lebih kecil, berarti ya harusnya yang ini yang isinya. Jangan sampai kebalik. Dan besar lebih kecilnya ini pengaruh ya. Ketika kita ngomongnya answernya ini di sebelah kiri, maka dia otomatis kalimatnya jadi kayak gini. Karena dia akan menentukan angka randomnya, bukan dari point of view-nya si answernya. Nah, sampai sini dulu deh. Sampai sini sebelum Mister akan modifikasi ke dalam while, kita lihat dulu. Ada yang masih bingung nggak yang nomor bintang 1-nya? Ini masih belum while ya. Jadi ini yang kita mainkan, ini nggak bisa nanya terus berkali-kali. Bener secara conditional, tapi dia nggak berkali-kali nanya. Nggak sampai bener. Nah, nanti ini kita akan modify jadi bentuk dia while-nya. Kalau dia udah bener, ya udah, nggak usah lagi ditanya gitu ya. Kita akan buat kayak gitu. Kira-kira sampai sini dulu. Kebayang semua proses alurnya? Kebayang? Nanti kita akan tambahkan di bagian kontrolnya nih. Ada repeat until. Nah, kita akan buat repeat until di sini nih. Kita akan pasangkan repeat until di bagian code kita. Dan yang di repeat apa? Kalau kita lihat di sini adalah kalimat tebakan Anda ini yang akan kita repeat. Nah, nanti kita akan repeat terus sampai dia ternyata tebakannya udah bener. Nggak boleh nggak bener. Ya, kebayang ya? Mister, aku mau nanya, Mister. Yes. Aku mau nanya. Aku mau nanya nih, Mister. Boleh, ini kenapa gini ya, Mister? Coba di screen, guys. Kenapa? Jadi kalau misalnya Mister, kalau dikedein, memang meskipun ini tadi masih mirip itu ya,
Tapi kenapa ada ini ya Mister random number-nya bisa ada di sini ya kok? Kok jadi ketahuan Mister random number apa? Oh, iya. Kalau ini tadi karena kita masih proses debugging kan development kan istilahnya kan. Jadi kita memang sengaja ngidupin. Kalau mau ngilangin di sini ada pilihannya di bagian variabel. Checklistnya dihilangin aja Adrian. Hilang nanti. Karena ini kan Oh, tadi iya. buat nyoba-nyoba kan. Jadi kita biar tahu nih kalau nggak ada kayak gini kan nanti kita developmentnya susah. Jadi ini bisa dihilangin ya, adik-adik semuanya ya teman-teman ya. Ini dihilangin, nanti dia akan muncul. Kalau nanti udah deploy, udah bener-bener on production, jangan dihidupin. Jadinya gampang dong kita ini. Kita nebaknya ya. Ini karena kita masih proses development. Oke, berarti sampai sini udah clear ya semuanya. Za gimana Za? Aman? Faris, clear sampai sini? Algoritmanya dapat semua? Kenzi, Rizky? Rizky udah lewat tadi ya. Aman Za? Ada yang mau ditanyakan Za? Silakan, present. Udah clear ya? Nah, sekarang kalau udah clear kita akan modified. Modifiednya seperti apa? Algoritmanya tambahannya adalah dia akan terus bertanya kalau ini nggak benar jawabannya. Ya, dia akan terus bertanya kalau ini nggak benar. Berarti if else-nya itu cukup 1. Kenapa? Karena kita hanya punya 2 kemungkinan. Kalau dia ternyata kondisinya adalah benar, ya Pak, lebih besar, maka dia ngomongnya kayak gini. Kalau dia lebih kecil, maka dia akan ngomongnya seperti yang di bagian bawahnya. Dan ini karena kita nggak punya tanda sama dengan, ya, kita ganti yang awalnya kayak gini. Mister nggak akan hapus ini supaya kelihatan nanti bedanya. Jadi sekarang kita akan buat seperti ini. Ini Mister taruh di samping. Kita gunakan if, double if. 1, 2. Karena kita nggak punya sama dengan nih di operator kita, yang lebih kecil sama dengan atau lebih besar sama dengan kita nggak punya. Kemudian kita balik lagi ke bagian operatornya sini ya. Kita tambahkan operatornya. Mister klik kanan duplicate. Yang pertama adalah yang lebih besar. Kemudian Mister klik kanan ini duplicate juga. Ini yang pertama yang lebih besar. Kemudian yang kedua yang lebih kecil. Ini. Kemudian Mister kasih duplicate satunya yang ini. Nah, yang bagian ini 2 ini Mister ganti menjadi operator kontrolnya adalah repeat until. Repeat until-nya apa? Saat kapan dia berhenti? Saat nilainya si answer-nya ini sama dengan angka random. Jadi di sini nanti Mister tambahkan sama dengannya di atas ini. Mana tanda sama dengannya? Ini dia. Nah, repeat until answer-nya itu yang ini itu sama dengan dia adalah apa tadi? Angka random. Mana angka random? Di variabel. Nah, di sini. Jadi ketika dia sama, udah bener kayak gini, baru nanti dia di bagian bawahnya ditambahkan sini. Jadi perbedaannya kayak gini. Kalau ini di running, kita coba dulu ya. Kita coba running. Ini yang awalnya yang belum pakai repeat, belum pakai looping. Ini sekarang pakai looping. Nah, sekarang yang pakai looping kita coba running dulu punya Mister. Siapa nama kamu? Lukman. Hai Lukman katanya. Oke. Angka 1 sampai 100 tebak nilainya berapa? 32. Mister angka 1 masukkan ya. Nomor saya lebih tinggi, betul. Karena nomor dia punya 32. Sekarang Mister yang lebih tinggi, 50. Nomor saya lebih rendah. Nice. Sekarang Mister ngepasin 32. 32 ini maka akan dieksekusi oleh si repeat until. Apakah dicek lagi answernya sesuai dengan angka random enggak? Kita cek, tes, benar. Baru dia stop. Dia akan lanjutkan ke bagian bawahnya. Mister layar Mister nggak gerak Mister. Gerak. Sorry. Wait. Mister ini dulu. Switch dulu screen-nya ke PowerPoint. Oke. Sekarang muncul PowerPoint-nya ya. Habis itu Mister mau munculin lagi ini. Nah, ini tadi yang tadi Mister sampaikan perbedaannya antara yang sekarang dengan yang tadi. Tadi nggak pakai looping, hanya if doang. Kita sampai else ada 2 nested if namanya.
if pertama, if kedua. Kemudian kalau yang pakai repeat until, kita cukup membuat if-nya itu 2 antara yang lebih besar dan lebih kecil. Kemudian kita gantikan yang benar itu menggunakan repeat until. Repeat until-nya sampai apa? Sampai answer-nya sama dengan angka random. Nah, ini Mister geser ke kiri dulu. Nah, jadi nanti ini dipasangkan, baru nanti ketika di running, maka dia akan terus menanyakan sampai jawabannya benar. Misalnya nih, Lukman. Hey Lukman. Mister, layar Mister nggak gerak lagi. Nggak gerak lagi. Wait. Mister close dulu deh yang nggak penting. Ini Mister. Ini close. Oke, yang ini masih dipakai. Ini. Oke, sekarang Mister ganti lagi ke sini. Udah pindah ke PowerPoint, oke. Terus habis itu pindah lagi ke sini. Oke. Jadi Mister coba lagi ya, running ulang lagi. Nah, ini tebakan Anda. Berarti dia akan nebak, harusnya dia 22 ya. Kalau ini Mister buat, ini Mister gedein deh. Mister buat, lah mana nih? Kok hilang? Hilang. Nah, siapa nama kamu? Lukman. Nah, ini kemudian ini angkanya sebentar, masih belum berubah. 1, 2, 3, 19. Ketika akan Mister masukkan angka 10, dikatakan lebih tinggi, benar ya? Kalau dia 20, lebih rendah. Oke, sekarang kalau 19, nah ini baru dia stop loopingnya. Stop, kemudian dia melanjutkan. Benar, nomornya adalah 19. Oke, kebayang sampai sini? Sekarang Mister balik lagi ke code-nya supaya bisa dilihat. Nah, jadi ini udah nggak kita pakai lagi ya yang if ya. Karena ini yang tadinya looping tadi. Kita gunakan yang looping di repeat until-nya. Kita bisa pakai repeat until untuk penggunaannya. Code-nya kurang lebih seperti ini yang bisa digunakan. Kalau kita mau gunakan prosedur juga boleh, jadi dipisah-pisah kayak yang di contoh sebelumnya ya. Ini misalnya Mister taruh bagian bawah, kita buat prosedur. Misalnya yang pertama adalah aturan game, dan yang kedua jalannya game. Yang aturan gamenya kita ambil yang aturan-aturan awalnya, jadi kayak nanyain nama, kemudian nanyain nyapa nama kita dan sebagainya, itu masuk ke dalam aturan. Kemudian kalau di bagian sininya jalannya game boleh, atau bagaimana adik-adik membedakan memecah modulnya bebas. Tinggal kita pasang kayak gini. Oke, hasilnya akan sama dengan yang tadi. Jadi when aturan kecil. Kalau punya Mister misalnya dibuatnya kayak gini ya. Tapi kalau adik-adik punya ide yang lain, nggak apa-apa, dipakai aja. Kalau di running masih sama saja. Tuh, siapa namanya? Pasti. Bentar. Ini bisa taruh sini aja ya, bawah ya, biar bisa kelihatan semuanya. Nah, kayak gini kan kelihatan semua. Yang if tadi Mister nggak buang, Mister taruh bagian pinggir supaya nanti bisa kelihatan bagian mananya yang berbeda, bagian mananya yang sama. Oke, gimana yang lainnya? Coba Mister mau cek dulu. Faris, mana Faris? Coba di running. Oke, siap. Oke. Nah, sekarang coba Faris buat angkanya di bawah 46 ya. Di bawah 3, di bawah 3, 1 berarti. Tekan angka 1. Ya, benar. Kalau angka 5, ya. Oke, sekarang kalau angkanya 3, benar. Oke, good. Harusnya udah keluar dari loopnya. Good.
Nah, mantap. Yang Faris udah jalan. Oke, good. Kenzi, Rizky tadi udah lewat, Delphi juga udah oke. Tinggal oke, Amel dan Za gimana? Aman? Clear? Untuk perulangannya udah di setup lagi? Tadi kita masih nggak pakai perulangan, sekarang udah pakai perulangan. Aman. Aman. Oke, Za gimana Za? Clear? Halo Za? Oke di sana? Udah di setup dengan perulangan yang baru? Oh ya, jangan lupa nanti kalau sudah diselesaikan yang bagian bintang satunya, nanti di submit ya. Ini Mister nggak bisa contohin karena Mister pakai track, jadi nggak bisa di checklist. Nanti ada kotak sebelah kiri di checklist, kemudian di submit. Oke, untuk Adrian gimana? Udah clear untuk bagian running program yang bagian loopingnya? Oh masih proses Udah ya? Mister, dikit lagi. Oke, sip. Dikit lagi. Oke, kita tunggu dulu. Kalau yang lainnya ada yang mau ditanyakan silakan ya. Nah, habis ini kita akan coba hold dulu yang bintang 2-nya kita hold dulu. Nanti kita lanjut langsung ke bagian course kita selanjutnya dulu ya. Course selanjutnya itu yang nomor 5, laboratorium retro nanti. Jadi kita back ke bagian course-nya, kita masuk ke laboratorium retro. Kita akan coba bermain-main dengan variabel dan penggunaan dari variabelnya secara lebih fokus lagi dengan menggunakan Marsbot. Kalau yang tadi kan kita masih menggunakan kayak contohnya ada yang variabel built-in dan sebagainya. Kalau yang sekarang di Marsbot nanti kita akan benar-benar pakai custom variabelnya. Jadi mulai dari set variabelnya dulu berapa, 0 atau berapa, kemudian change variabelnya berapa kalau diperlukan. Mister yang nomor 4 yang bagian bintang 2 itu cuma mainin game yang mirip kayak tadi kita buat. Oh iya, bentar, Mister coba buka dulu. Mister belum buka yang nomor 4. Yang nomor bintang 2 Tadi- maksudnya ya? Oh Tadi iya, kan cuman mainin gamenya doang ya? iya. Iya. Walah. Oke. Nah ini ada berapa kali percobaannya ya? Percobaannya akan dihitung juga. Nah bisa nih dimodifikasi nanti di bagian bintang 3-nya. Tadi kan Mister belum ada yang untuk berapa kali dia nyoba supaya dia cepet dia bisa mendapatkan angka yang benar. Bisa nanti ditambahin sebagai tugas nanti di rumah ya. Coba nanti ditambahin supaya kita nanti bisa mengetahui berapa kali dia nyoba nebak sampai dia ketemu angka yang paling benar. Nah, nanti Mister akan coba cek di mana yuk kalian akan membuat itu dan di mana code-nya harus ditempatkan. Itu PR untuk teman-teman semuanya ya. Yang selanjutnya terkait dengan modifikasi di bagian bintang 3. Karena kebetulan bintang 3 yang ngecek Mister. Jadi Mister bisa membuat teman-teman bisa membuat modifikasi dari yang sudah ada. Udah, Mister. Kedengaran nggak? Udah? Oke. Sekarang kita hold semuanya di bagian bintang 3. Jangan lupa di submit. Tapi ingat di bagian bintang 3 tugasnya yang pertama adalah tambahkan variabel percobaan atau attempt tadi. Berapa kali dia nyoba untuk memainkan game ini sampai dia mendapatkan nilai yang benar. Itu ya tugasnya. Nah, sekarang kita akan back ke bagian course-nya. Kembali ke sini. Kemudian nomor 5-nya ya. Nomor 5-nya kita akan coba kerjakan ya. Sekarang kita masuk. Oke, terima kasih Faris remindernya. Nomor 5 seharusnya nanti akan muncul seperti ini. Nomor 5 ketika diklik. Oke. Sip. Nah ini ya kita gunakan murni custom variable semuanya ya. Jadi kita akan melihat kristalnya, kemudian kita lihat di bagian ukuran kristalnya itu berapa sih atau banyaknya kristalnya berapa. Nah, kita continue aja.
Kita ikutin sesuai dengan petunjuk ini dulu. Ini ada tutorialnya, tutorial singkat. Set A to crystal, set A value to crystal size. Jadi maksudnya kita akan set itu apa bahasa Indonesia-nya? Men-set up sama aja pakai bahasa Inggris ya. Men-setting A-nya itu memberikan nilai A sesuai dengan crystal value atau crystal size yang ada di sini nanti. Jadi ini kalau dijalanin ya, ada bisa lihat di sini ada angka 5, 1, 3, itulah yang nanti akan menjadi crystal size-nya. Nah, setelah itu, setelah dia mendapatkan crystal size-nya di A, di variabel A-nya, maka variabel A-nya harus dikirim ke sini. Ada recording-nya, ada A, B, C, D. Nah, kalau kita A berarti nanti dia dikirimnya ke A. Kalau B ya ke B dan seterusnya. Nah, kalau di contoh ini tadi, ketika kita udah mendapatkan nilai A-nya itu diisi sebanyak kristal yang tadi lewat tadi ya, maka setelah itu kita kirim hasilnya ke bagian recording. Jadi kita gunakan variabel A, ini ada beberapa macam variabel huruf ya, A, B, C, D, yang kita akan isi sebagai variabel nanti yang akan kita kirimkan ke recordingnya. Kalau dijalanin kayak gini, dia akan ngecek di bagian pertama 5, kemudian dia akan kirim 5. Nah, kurang lebih kayak gitu ya, kebayang ya. Jadi kita menggunakan variabel A untuk menyimpan angka 5, kemudian angka 5-nya itu dikirim ke recordingnya si board, si robotnya. Sampai sini kebayang ya? Nomor 1. Semuanya udah pada masuk nomor 1 semua? Udah, Mister. Udah ya? Oke, good. Sekarang kita nomor 1 masih kita ngikutin tutorial aja nih. Clear ya? Udah aman. Sekarang kita lanjut ke nomor 2. Dengan konsep yang sama, kita mau cari yang ukuran kristal keduanya. Kalau tadi kan yang pertama jalan, langsung kita periksa, kita ambil nilainya. Nah, sekarang mintanya yang kedua. Gimana caranya kita biar kedua? Kita gunakan komen next kristal. Jadi yang pertama dilewatin, baru nanti yang kedua baru diperiksa sama Marsbotnya. Jadi penerapannya kayak gini. Ambil next kristal, kemudian baru kita set set A-nya dengan crystal size. Setelah itu, seperti biasa, kirim ke recordingnya ya, teman-teman ya, adik-adik ya. Kalau kita jalanin, kristal yang ini nggak akan dicek, langsung dilewatin, baru yang kedua. Nah, kayak gitu ya. Baru nanti dikirim ke A, kemudian di sini. Yes? Izin ke toilet dulu ya. Oke, silakan Faris. Sampai ke nomor 2, kebayang semua ya perintah yang akan dikerjakan. Yang ya gimana Delvin? Ada mau ditanyain? Mister, nomor 1 udah dikerjain kan atau Nomor 1 gimana? dikerjain juga. Dikerjain juga sesuai dengan ada yang kayak tutorial kan. Nah, iya, tutorial kayak gitu. Diikutin dulu tutorialnya. Karena nomor 1 itu kita hanya diberitahu dulu nih sama si sistem. Dikerjakan sesuai dengan tutorialnya, kita pakai set A dulu, kemudian kita pasangkan dengan crystal size. Nah, jadi caranya, jadi di misi ini, di Marsbot ini ceritanya kita itu mau ngecek seluruh kristal yang ada di ban berjalan kita. Nah, ngeceknya ini yang pertama ya kristal pertama dulu dicek, kemudian berapa nilainya, kemudian kristal kedua dan seterusnya. Nanti tergantung dari keinginan si Marsbotnya. Setiap kita selesai memeriksa kristal, kita akan disuruh untuk mengirimkan hasil variabel yang tadi menyimpan jumlah kristal ke bank recording kita. Bank recording itu yang dia di belakangnya itu ya, kayak record film gitu. Pakai ke situ, ntar dikirim ke situ supaya nanti dia muncul di layarnya. Nah, untuk menjalankan yang kedua itu kita ada punya komen baru namanya next crystal. Jadi yang kedua ini kita diminta untuk mencari tahu ukuran dari kristal yang kedua setelah kristal yang pertama itu lewat. Nah, yang kedua ini baru kita mau periksa. Berarti kita suruh next kristal dulu supaya dia bisa berjalan lagi untuk yang kristal kedua. Itulah tujuan dari komen next kristal ini. Jadi kalau ini di running, yang pertama ini, angka 3 ini akan dilewatin. Nah, baru yang kedua dia akan diperiksa oleh si robotnya. Karena ada perintah next kristal tadi. Ya, kebayang ya. Nah, nih, ada mau ditanyakan dulu sama nomor 2 karena ini konsep yang selanjutnya sama-sama mirip kayak gini-gini semua. Kalau nggak ada, kita coba lanjut dulu nomor 3. Yang Ada repeat, Mister. Kenapa?
Itu ada repeat. Ya, nomor berapa nih? Oh iya, nomor 3 pakai repeat. Coba kita lihat dulu soalnya. Ada kode repeat. Repeat penggunaannya sama ya seperti loop tadi ya. Seperti loop yang biasa kita gunakan. Kirimkan nilai dari kristal keempat. Nah, kalau tadi kristal kedua, caranya biar dia nggak geser jadi ke kristal kedua, dia pakai next. Nah, ini konsepnya sama, cuman kita pakai repeat. Kenapa? Karena ini kristalnya keempat. Nggak cuma satu kali next kan? Berarti ada berapa kali next? Supaya kristal keempat diperiksa. Ayo, berapa kali next yuk? Kalau sekali next, kristal 2 yang diperiksa. Kalau 2 kali next, kristal 3 yang diperiksa. Berarti kalau yang kristal keempat yang mau diperiksa berapa kali next? 3 skip enggak sih, Mister? Ya, benar. Jangan terkecoh dengan angka 4 ini ya. Berarti ntar repeatnya 4. Enggak. Berarti tetap benar kata Adrian tadi. 3 kali skip atau 3 kali next. Kan? Kemudian baru dia gunakan perulangan. Oke, baru dia melakukan setup kristalnya atau setup variabelnya sesuai dengan jumlah kristalnya. Baru setelah dapat nilainya dikirimkan ke bank recording di belakangnya. Sekarang kita coba running. Apakah benar yang kristal keempat? Ini kan ke satu nih lewat, kristal kedua lewat, ketiga lewat, keempat. Nah, pas. Jadi jangan terkecoh sama yang angka 4 di bawahnya ya. Itu hanya untuk menguji ketelitian adik-adik. Jangan nanti repeatnya 4 kali. Kalau repeatnya 4 kali berarti kristalnya yang kelima. Gitu. Ya, nomor 3 clear ya. Jadi kita hanya menggunakan next levelnya, next kristalnya menggunakan repeat. Ini ada patokannya ya. Oh, ada 5 ternyata. Pas banget kita. Oke, sekarang kita yang nomor 4. Nomor 3 tadi udah clear ya. Sorry, tadi Mister belum. Nomor 3 udah clear ya. Oke, udah clear. Sekarang yang nomor 4. Oke, sekarang nomor 4 masih dengan kondisi yang sama apa enggak? Oh, dia ada pakai operator. Sekarang ada menyimpan nilai dengan menggunakan operator. Operatornya itu bisa macam-macam ya. Ini kebetulan hanya tambah. Tapi nanti di realnya di scratch-nya itu ada 3 macam kan ya. Kali, tambah, kurang, bagi. Nah, itu bisa dilangsung Tambah kali. Itu Ya. 4, Mister, bukan 3. Iya 4. Benar 4. Sorry. Cipo bisa bekerja dengan data selain bisa mengukur kristal. Tambahkan 1 ke ukuran kristal dan kirim informasinya. Saat dia udah dapetin kristal, tambahin 1. Maksudnya gitu. Berarti kita gunakan sama kondisinya. Kita cek dulu kristalnya berapa, ya kan? Setelah itu ditambahin 1. Tambahnya mana? Ini bener kan? Tambah 1 karena Cipo ini katanya bisa mengukur nggak cuman kristal tapi bisa membuat operasi matematiknya gitu lah. Sekarang kita running. Yang diminta 1 kan ukuran kristal. Nah, ini 5 ditambah 1. Nah, oke. Clear. Jadi seperti itu saja untuk yang penggunaan penerapan dari operator. Tapi nanti realnya nggak cuma sesimpel ini ya. Bisa jadi nanti adik-adik karena punya ide yang keren-keren, yang udah kreasinya udah lumayan kompleks, bisa jadi nanti penerapannya nggak cuma plus tapi ada kali, ada bagi dan sebagainya. Nah, tapi secara umum penggunaannya boleh seperti ini. Jadi dalam variabel ini bisa kita menambahkan angka atau menambahkan operator juga di dalamnya, kemudian disimpan hasil operatornya itu. Bisa juga. Jadi nggak terbatas sebagai angka saja. Oke, nomor 4 masih sesederhana ini dulu. Kemudian kita coba ke nomor 5. Apakah ada yang lebih kompleks? Tambah 2. Nah, oke, coba nomor 5 deh. Kerjain yuk. Mister nggak akan tunjukkan, tapi coba dikerjakan sendiri. Sekarang nambah 2 nih. Oke, silakan Faris, ada yang mau ditanyakan? Ini Mister yang nomor 5 itu kan nanti set A follow to ditambah kristal. Habis itu tambah 10, tapi 10-nya diganti 2. Di bawahnya set A follow to dikasih set follow A. Ya, udah bener. Oke. Coba Faris buat programnya. Oke, mana Faris? Bentar. Kok hilang gambarnya Faris? Oke.
Oke, Ini gimana? Mister. Ya, silakan coba. Oke. Jadi kurang lebih seperti ini ya, teman-teman ya, Dedek semua ya. Seperti yang dikerjakan Mister oleh Aris. Oke, nice. Rizky tadi raise hand. Push, Rizky. Udah sampai bintang. Ada yang ditanyakan di bagian bintang, Rizky? Gak ngerti bintang 1. Oke, bintang 1 ya. Oke, bentar. Mister mau coba cek dulu. Yang nomor 6 apakah konsepnya masih sama? Oke, nomor 6 juga masih sama ya. Coba dilanjutkan nomor 6. Mister akan coba bahas ke nomor bintang 1 dulu. Tadi pertanyaan Rizky ya. Nomor 1, bintang 1 ngapain nih? Ukuran total dari kristal-kristal hijau. Mari berhenti pada kristal biru lagi. Oke, di sini maksudnya kalau dari kalimat ini kita akan menghitung total dari kristal hijau. Kemudian kalau udah ketemu kristal biru, stop. Rizky, dari sini kebayang nggak apa yang dimaksudkan? Jadi kita suruh nyari dulu, suruh ngitung seluruh kristal. Kemudian ketika kita mendapatkan ketemu kristal biru, maka stop, jangan ngitung lagi. Di situ ininya apa aja? Bagian komennya. Nah, ada repeat until. Nah, kita bisa gunakan repeat until untuk stop. Jadi repeat until-nya itu maksudnya dia suruh ngitung terus sampai ketemu kristal warna biru baru dia stop. Yap, Delvin. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Aman? Ada Mister. Oh, nggak ada. Ya, aman. Raise hand tadi. Oke, sip. Lanjutkan sampai ke nomor selanjutnya ya. Nah, tadi balik lagi ke pertanyaan Rizky. Punya Rizky gimana bentuknya? Coba Mister cek. Rizky, udah sampai mana code-nya? Repeat until blue color. Yes, benar. Set A value plus crystal size next crystal. Iya, oke. Ini yang bintang pertama ya? Bintang pertama apa bintang kedua? Oh, bintang pertama. Ya, bintang pertama. Dia batasannya apa? Kristal hijau. Rizky kalau punya Rizky tadi, mana punya Rizky tadi? Kalau punya Rizky, ini yang akan dihitung seluruh kristal. Iya kan? Karena nggak dibatasi, tapi mintanya yang kristal hijau doang. Gimana cara ngebatasi kristal hijau doang? Pakai apa yo? Itu udah benar, cuma nambahin lagi kode untuk memfilter, pastikan itu kristal hijau yang dihitung. Jangan selain kristal hijau, kan ada kristal merah, ada kristal hijau, kristal biru. Untuk code-nya, no, bukan set. Gimana cara kita memfilter supaya kristalnya cuma bener-bener hijau? Pakai komen apa? Ya, gimana Adrian? Yang bintang 1 juga Mister itu. Oke. Dasar kodenya gimana tuh Mister? Oke, Mister coba contohkan ya. Mister coba contohkan dari bintang 1. Pertama, seperti biasa, kita karena menggunakan custom variable selalu set. Jangan lupa ini ya, karena nanti kalau nggak di set, kita nggak akan bisa dapetin nilai-nilainya. Setnya mulai dari 0 kan. Kemudian di sini perintahnya bintang 1 itu adalah pastikan yang diukur itu cuman kristal hijau. Di sini temukan ukuran total dari kristal-kristal hijau, bukan seluruh kristal ya. Setelah itu kalau dia ketemu kristal biru, berhenti, stop. Nah, ini berarti ada repeat until. Kenapa repeat until? Karena dia punya conditional kondisinya yang harus dipatuhi. Yaitu apa? Kalau dia ketemu kristal biru, mana colornya? Biru, mana biru? Nah, ini kalau dia ketemu warna biru, maka dia suruh stop. Sampai sini kebayang ya? Nah, kalau dia nggak ketemu kenapa? Ngapain? Pastikan kalau ketemu kristal hijau, hitung kristal hijaunya. Pertanyaannya gimana caranya kita hitung pastikan dia kristal hijau? Kita gunakan conditional if. Jadi di dalamnya pastikan Mister, dulu. kalau yang warna kan nanti kan ada warna merahnya juga kristalnya, nanti kalau misalnya biar ada 2 tuh gimana Mister? Blue sama rednya Mister? Ngitung blue, maksudnya ngitung blue sama red atau blue-nya sebagai stoppernya?
Jadi kan di situ kan ada crystal rod-nya juga, Mister. Nah, iya. Ini ngebahas yang bintang 1 kan ya? Iya, bintang 1. Oke. Bintang 1 ini memastikan dulu kita yang diterima itu harus hijau. Makanya di sini kita pastikan if-nya kita nggak perlu melihat yang red. Langsung aja pakai if biasa. Kemudian kita lihat di sini ada tombol colornya kan ada 3 pilihan. Pastikan aja hijau. Kalau yang lainnya next. Jangan dihitung. Kan gitu. Ya kan, kebayang ya? Kalau hijau hitung. Hitungnya gimana? Set a value to a. Gimana cara hitung kalau kita misalnya mau menghitung ditambahkan dari diri A plus sendiri? crystal. Yes. Oke. A plus crystal. Kebayang ya? A plus ini kayak self repeater. Crystal size. Kalau yang merah, pertanyaan tadi Adrian, Mas, kalau misternya kalau kita ketemu yang merah gimana, Mister? Lewatin. Gimana cara lewatin? Pakai ini kan. Set. Ya, jam 8. Oke, terima kasih, Delvin. Udah next. Kalau udah, berarti kita tinggal ngeset ngirim set A-nya, ngirim variabel A-nya di bagian bawah. Jangan dimasukkan ke repeat until bagian bawah. Jadi kalau ketemu biru nanti dia akan berhenti dan langsung kirim nilai A-nya. Sekarang kalau kita coba running di sini, ini merah nih, merah harusnya nggak dihitung ya, dilewatin. Tuh kan nggak dihitung. Ini dihitung 4 hijau. Ini enggak. Oke, jadi ada 2 yang nggak dihitung, merah yang pertama tadi sama merah yang ada nilai angka 2-nya, dan birunya sebagai stopper. Stopper itu maksudnya dia stop gitu ya, nggak boleh ngitung lagi, berhenti. Maka setelah dia berhenti, kirimlah nilai A-nya ke sini tadi. Oke, gimana? Mister, ini nomor 2 kayak gimana? Nomor berapa? Bintang 2. Bintang 2. Bintang 2. Oke, yang bintang 2 kita hold dulu ya, Faris ya. Kita hold dulu. Kita coba ke periksa dirimu. Karena kebetulan udah hampir mau 8.30 nih. Untuk yang ntar kok ngeblank punya Mister. Oh, oke, udah hidup lagi. Oke, kenapa? Apakah gambar Mister terlihat jelas di sana? Kelihatan jelas, Mister. Kelihatan jelas ya? Wah, gambar Mister terlihat jelas. Dia nge-glitch. Oke. Yang penting di sana masih jelas ya. Kita back dulu ke laboratorium kita. Sorry, kok ke laboratorium. Ke bagian 2230. Oke. Yuk kita ke periksa dirimu ke nomor 6 ya, ke nomor 6. Terakhir yang terakhir. Terminal. Periksa dirimu. Oke, ini harusnya nanti munculnya kurang lebih kayak gini. Cuman ada 3 soal. Oke, 3 soal. Oke, Mister close dulu supaya nggak terlalu berat. Oke. Nah, ini pilih semua variabel yang digunakan dalam program ini. Variabel udah pasti ini, ya kan? Kemudian ada variabel apa lagi? Drink. Ada variabel Mister, drink. Itu benar, Mister. yang mana? Yang enter sama drink. Ya, udah benar ya. Ada lagi nggak? Gak ada. Nggak ada. Oke, nice. Good. Lanjut. Sekarang ini ngapain? Tonton animasinya. Oh, nanyain favorit drink. Terus dia ngisi. Habis itu dia ngomong apple juice-nya yang diisi tadi. Nah, mana yuk? Yang mana? Nanyain favorit drink, ngisi, kemudian dia ngomong dengan menggunakan apa yang udah kita isi tadi. Yang atas ini, bener nggak? Take apple juice in the fridge. Oke, ini bener ya? Drink, answer ya. Tadi sesuai dengan yang dimasukkan, kemudian dia ngambil variabel drinknya. Yang ini kok jadi milk, salah ya. Terus what is your favorite drink? Nah, ini benar. Kira-kira ada lagi? Ada 3 ya yang benar ya. Satunya lagi.
Yang Um, mana? Yang ini, yang kanan apa yang kiri? What is your favorite drink? Habis itu yang drink. atas, Mister. Yang itu. Yang atas ini. Berarti kalau yang punya Mister ya, 2 di atas sama bawah. Masih ragu-ragu kah? Ingat ini bagian drink yang bawah ini mengecoh ya. Set drink to milk ini hati-hati nih. Di bawahnya juga ada set drink to milk, itu hati-hati. Teman-teman fokusnya ke satu variabel yang memang itu tujuannya nanti akan menampilkan apa yang diinput oleh user. Apakah yang di bagian variabel drinknya yang dipanggil atau variabel answernya yang dipanggil yang benar? Ya, answer, Mister. Ya, answer. Yang answer ya. Oke. Answer, Mister. Mister. Kenapa? Answer sih. Answer ya, sepakat ya. Oke. Hati-hati, jangan sampai terkecoh sama drink. Kalau drink yang diambil munculnya milk. Oke, karena dia set keduanya adalah drink. Oke, good. Yuk, terakhir. Hati-hati tuh yang tadi itu mengecoh tuh. Oke, yang terakhir Terus sama kita pasang-pasangin mana yang true, mana yang false. yang benar sama yang salah. Yang dia hasilnya benar. Kalau dia ternyata misalnya kilometernya itu ini kilometernya di sebelah kiri ya. Itu kan kilometernya ada 124. Nilainya di set. City-nya ada London, gasolinnya ada peak random dari 30 50 dan seterusnya. Nah, sekarang kalau kita cek dulu dari awal. Kilometer dulu yang terkait dengan kilometer. Ini kan kilometernya kan. Nah, kilometer ada. Kilometer 124. Kalau dibandingkan dengan 50, apakah kilometer lebih besar dari 50? Betul apa salah? Nilai dari variabel kilometer apakah lebih besar dari 50? Tadi kilometernya 124. Berarti apakah 124 lebih besar 50? Betul kan? True. Ya enggak? Ya, kebayang ya. Jadi kita membandingkan Iya dong, nilai variabel ini kilometer ke angka 50. Maksudnya gitu. Oke, clear? Nah, kemudian selanjutnya apa ini? Terkait dengan city. City mana city? Letter 11 of city. Letter 11 of city. Intinya lombok. Nyambung nggak ini? Ini angka, ini string. False ya. Kan nggak nyambung nih, angka dibandingkan dengan string, ya kan? Nggak bisa dikerjakan. Dia akan mengembalikan nilai false si sistemnya. Kemudian apalagi yang berhubungan sama city? Nah, ini dia. Vehicle, apa vehicle? Traktor dikalikan city, city-nya London. Traktor kali London bisa nggak? Traktor Bisa dong. Nggak bisa dong, ya kan? Dia kalau perkalian, penambahan, pengurangan itu tuh hanya buat numerik. Kalau string nggak bisa. Mister, aku tahu traktor, tapi aku tahu traktor kali London berapa? Traktor. Sampai ke kan London. 6 huruf. Nah, terus habis itu traktornya itu jadi huruf, jadi kayak traktor. Oke. Nah, oke, tadi ya traktor tadi ini ya, sedikit jokes. Kemudian selanjutnya nih, join we are going to city. Aman ya, berarti benar ya nih ya. Kan dia bisa nih join string dengan string. Berarti dia clear. Ada lagi ya city. Udah habis. Sekarang gasolin itu angka. Ada yang berhubungan sama gasolin? Nah, ini dia. Gasolin dibagi dengan kilometer, angka sama angka. Bisa apa enggak? Bisa dong. Angka sama angka bisa dong. Bisa ya. Oke, berarti true ya kondisinya. Kemudian gasolin ditambah vehicle. Vehicle tadi traktor. Gasolinnya angka. Kalau gasolin nama vehicle itu, nah jadi traktor kan vehicle-nya kan traktor tuh. Ya, Nah berarti traktor gitu terus. sebenarnya kalau ya disampaikan sama Delvin ini ada benernya juga sih. Kalau kita udah menggunakan bukan bahasa scratch, tapi kalau scratch dia strict. Kalau dia angka sama string udah pasti nggak bisa dioperasikan.
Kalau yang lain, misalnya contoh kayak Python atau JavaScript, ketika kita menambahkan angka dengan mengalihkan angka dengan suatu tulisan, maka tulisan itu akan dikalikan sebanyak angkanya. Contohnya kayak tadi ya, traktor kali 6, traktornya akan muncul 6 kali. Itu benar muncul seperti itu. Kalau yang di bagian bahasa pemrograman selain Scratch ya. Kalau Scratch kebetulan dia sifatnya dia strict. Kalau dia ketemu strict angka sama string pasti nggak bisa diapa-apain. Nah, jadi kalau yang ini kembali lagi ke fungsi dari awalnya Scratch, gasoline adalah angka dan vehicle adalah string, pasti dia error atau false. Biasanya dia langsung dibuat false sama si Scratch-nya. Kemudian ini terakhir apa? Vehicle. Vehicle ini bukan vehicle, itu bukan angka. Vehicle itu traktor. Nah, bandingin sama angka lagi. Ya, udah kocak. Jadinya nggak bisa karena dia angka sama si. Tapi aku tahu traktor dikali 100 itu gimana? Yaitu adalah 100 traktor. Maksudnya kayak traktor yang disusun 100 kali. Iya, bener tuh Delvin. Kalau di bahasa nanti ya, tingkat lanjutnya, itu bisa digunakan operator kayak gitu. Jadi string itu bisa dioperasikan dengan 2 operator, plus dan kali. Emang di tingkat selanjutnya tuh habis Scratch itu apa? Roblox. Jadi di Roblox itu di bahasa luar seharusnya dia bisa mengoperasikan string itu untuk 2 operator, minimal 2 operator, yaitu plus sama kali. Kayak tadi kalau misalnya kita mau buat Robloxnya, aku pengen ada Robloxnya nanti disusun bloknya jadi bukan blok, apa itu kayak rintangan itu loh, kayak obi-obinya. Aku disusun mau 100 ke kanan, tinggal dikali aja 100 dikali objek bloknya apa, itu nanti akan tersusun otomatis ke kanan, kayak di looping, mirip kayak di looping hasilnya. Nah, kalau yang plus itu nanti dia lebih ke arah misalnya kayak menggabungkan nama player sama skornya. Jadi skornya tadi misalnya 500, playernya namanya Mr. Lukman gitu ya. Mr. Lukman, kamu mendapatkan 500, kayak join. Nah, itu bisa string. Pada dasarnya kayak gitu, minimal 2 operator plus sama kali. Di next level untuk di bagian bahasa programmer selanjutnya. Tapi kalau Scratch dibuatnya simple dulu. Kalau ketemu angka ya bisa, kalau ketemu angka sama angka. Tapi kalau ketemu angka sama string, operatornya pasti nggak bisa dijalani. Atau dalam artian kalau dia misalnya dibalikin ke dalam nilai false atau error. Gitu, Delvin. Itu udah benar tuh punya Delvin yang tadi disampaikan. Tapi untuk 40. next level. Oh iya, tinggal satu lagi nih, satu. Nah, ini length of vehicle. Berarti taruh sini. Length of vehicle itu jumlah huruf. Iya benar. Nah, Roblox itu apa? Apa? Habis Roblox itu apa? Kan habis Habis Scratch Roblox itu Python. Roblox. Habis Nah, Python nanti Python itu dibagi 2. Python ada Python Start sama Python Pro. Nah, tergantung dari nanti adik-adik maunya yang mana nih, yang sekiranya relevan dengan, kalau Mister menyarankan yang relevan sama apa yang nanti Nanti habis akan kelulusan, dilanjutin. nanti habis kelulusan ada Roadmap. kita tuh udah nggak barengan lagi pas yang kelulusan, yang pas Roblox. Kenapa? Gimana? Yang pas Roblox tuh kita udah nggak barengan lagi atau masih Mister yang ngajar kalau Roblox? Kalau Roblox kebetulan Mister nggak ngajar Roblox, tapi Mister ngajarnya yang setelah Robloxnya, Pythonnya. Jadi Jadi Mister ngajarnya Python sama Scratch. Python sama Visual Programming di dasar sama di tingkat advance-nya. Yang intermediate-nya karena laptop Mister nggak kuat. Roblox itu 3D programming. Jadi nggak cuma sekedar ngoding, tapi dia juga akan ngedesain Roblox-nya kan. Nah, bagi memang udah pernah main Roblox kan gambarnya udah 3D ya. Itu tuh agak berat kalau di laptop Mister. Kadang ngeblank melihat laptop Mister, jadi dia nggak bisa ngajar itu. Kalau dulu waktu pertama kali Mister yang pakai laptop sebelumnya, pertama dapat laptopnya aman tuh Mas Ian. Nah, karena ini udah laptopnya udah dimakan usia. Jadi langsung cepet panas itu. Jadinya nggak bisa ngajar. Jadi nggak bisa ngajar Roblox lagi kayak dulu. Iya, karena laptopnya nggak kuat Delvin. Kalau laptopnya udah baik kan, kayaknya baru nanti akan coba apply ke Roblox lagi. Terus habis Python apa Mister? Python tuh yang terakhir.
Dan Oh, habis tapi dia Python ada dua alur, Python Start pertama atau Python Pro pertama sama Oh, jadi Python. course-nya ada 4 ya? Iya, kurang lebih kayak gitu. Nanti akan ada roadmapnya juga. Nanti akan Mister coba tunjukkan ketika nanti udah selesai masuk ke graduation. Nanti Mister tunjukkan tuh mapnya seperti apa sih harusnya pembelajarannya sampai nanti ke tingkat yang memang relevan buat adik-adik maunya seperti apa nih adik-adik. Apakah mau ke arah Python programming untuk game Jadi atau nah, data analysis? jadi di Python nanti Ngaco. Mister. Jadi Mister nggak ngajar kita lagi pas Roblox atau bisa jadi Python ngajar lagi. Iya, Ngajar bisa kita jadi lagi. kayak gitu. Bisa jadi ke pas waktu Pythonnya. Kalau abis lulus satu course itu teman-teman sama gurunya tuh beda ya? Bisa jadi beda. Kalau yang kayak Mister kan kebetulan Mister nggak ngajar Roblox kan, jadi mungkin nanti pas waktu Roblox adik-adik nanti akan dibantu sama teman-teman Mister yang lain yang memang ngajar Roblox. Nah tapi kalau Misternya misalnya kebetulan nih Mister udah alhamdulillah dapat rezeki laptop gitu kan dan bisa ngajar Roblox, ya next time nanti di bagian Robloxnya Mister tetap ngajar gitu. Jadi nanti tergantung dari ininya, tergantung dari apa itu namanya available dari si tutornya. Oh, jadi di Python nanti Mister ngajar kita lagi. Insya Allah. Semangat sampai Python berarti nih ya. Bakal beda kan? Teman-temannya juga bakal beda kan? Bisa beda, bisa sama. Kalau misalnya ternyata, tapi kalau sekarang mungkin nanti misalnya nih teman-teman sekarang lanjut semua gitu kan sampai ke Python, kebetulan ya kemungkinan akan sama semua tuh nanti. Paling nanti ada tambahan karena kan masih ini kan satu grup ada 7 orang ya, maksimal ada 10. Berarti nanti akan ada 3 lagi yang nambah. Tapi kalau berganti misalnya nanti ternyata Delvin pengennya aku nggak pengen ke Roblox dulu Mister, aku pengennya ke desain grafik. Nah bisa beda tuh nanti tuh temennya Delvin, karena nanti ada cabangnya juga, nanti tergantung dari Delvin sama teman-teman gimana, apakah mau lanjut ke bagian programming atau ke desain grafik dulu, itu kan belajar desain grafik dulu seperti apa desain grafiknya. Grafik tuh Python ya? Bukan, ada lagi desain grafik kayak ngedesain gitu, kita pakai GIMP, pakai aplikasi-aplikasi. Kalau yang pernah dengar Photoshop, Corel Draw? Pernah. Nah kurang lebih nanti modelnya kayak gitu, tapi kita nggak langsung ke Photoshopnya, tapi diajarin dari dasar dulu, dari GIMP. Nanti ada platformnya juga, nanti kita memenuhi feel-nya dulu dan sebagainya, ngenalin dulu proses-prosesnya, baru nanti kita akan coba di bagian-bagian yang memang kalau udah intermediate nih, udah masuk ke dalam materi intermediate, materi yang udah tinggi, baru nanti akan masuk ke dalam aplikasi yang mirip-mirip kayak Photoshop gitu. Tapi nanti kayaknya kita pakai GIMP deh. Kalau yang di setahu Mister ya, yang setahu Mister di algoritmik itu pakai GIMP. GIMP itu apa? GIMP itu aplikasi untuk desain. Nah nanti bukannya itu tempat olahraga ya? Bukan gym. Ini GIMP tulisannya. Oh, kirain gym. Bukan gym. Kita nggak ngangkat barbel nanti ya, kita angkat mouse saja. Angkat mouse di setup gitu kan, gambar-gambar ya kurang lebih kayak gitu nanti. Dan 20 tahun mouse seberat itu ya, semua orang juga bisa angkat mouse. Ya, oke. Nggak bisa tuh semut. Oke, kita nanti akan coba ngobrol lebih dalam lagi kalau udah masuk ke graduation. Kita nanti akan Mister akan coba jelasin apa saja sih roadmapnya. Nanti kan kalau udah masuk ke bagian akhir pelajaran seperti apa di bagian graduationnya, kita akan coba jelasin ke adik-adik semuanya. Jadi nanti adik-adik kebayang, oh nanti aku mau lanjutnya kemana ya kira-kira. Nah untuk yang ini tadi balik ke sini, udah nomor 3 udah clear semua ya? Udah answernya udah benar nih? Udah? Oke, sip, mantap. Oke, kalau udah kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak? Tadi terima kasih Iza udah diingetin 24 Maaf membuang waktu dan bikin waktunya jadi telat lagi. Udah 24:06. Iya nih 24:06 makanya telat 16 menit. Oke, untuk teman-teman yang lain apakah ada yang mau ditanyakan? Aman ya? Enggak, Mister. Ada, Mister. Oke. Jangan lupa tadi tugasnya ya, di nomor 3 silakan dimodifikasi, ditambahkan variabel untuk time-nya.
berapa kali dia ngulang sampai dia berhasil menemukan angka yang dipikirkan oleh robot. Nanti Mister akan cek. Bagi yang belum selesai, nanti Mister akan kasih note di Marsagramnya ya. Di Marsagram ntar kasih note. Ayo, belum selesai, variabelnya belum ada gitu ya. Nanti Mister akan cek 2 sebelum teman-teman masuk ke kelas di hari Selasa. Oke, kalau gitu, kalau nggak ada pertanyaan, nggak ada diskusi lagi, Mister akan cukupkan dulu untuk pertemuan kita pada malam hari ini. Terima kasih atas kehadiran adik-adik semuanya udah bergabung dengan Mister untuk belajar bareng dan seru-seruan bareng di pembelajaran kita terkait dengan variabel. Kita ketemu lagi minggu depan. See you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye. Selamat malam. Makasih Mister. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Mister. Waalaikumsalam.